di kepala saya itu waktu itu, wah bakal segera meninggal nih aku gitu. Karena sudah nggak berbentuk manusia. Omongan itu sampai sekarang itu masih saya ingat kayak gitu. Waktu itu mungkin kalau saya telat, saya sudah nggak selamat. Perkenalkan, nama saya Tian Kristanto, umur saya 39 tahun. Awal mula terkena HIV itu kondisinya sudah buruk. Jadi di rumah sakit, terus diperiksa segala macamnya. 3 hari dapat surat dari dokter yang diantar oleh salah satu konselor dari rumah sakit tersebut bahwa di tubuh saya ada virus HIV. Perasaan pertama kali ketika divonis HIV, terus terang shock, speechless, nggak tahu harus ngomong apa, karena pengetahuan saya tentang HIV juga belum banyak waktu itu. Jadi di kepala saya itu waktu itu, wah bakal segera meninggal nih aku gitu. Pertama kali aku speak up justru kepada teman-teman dekat aku dulu gitu, sebelum sama keluarga. Waktu itu karena saya di rumah sakit, saya diantar oleh beberapa teman saya, jadi ketika teman saya tanya atau gimana sakitnya, apa sakitnya gitu dari dokter, ya saya bilang kalau saya kena HIV gitu. Jadi salah satu teman yang pada saat itu tahu sejak awal bagaimana kondisinya, jujur saya sangat merasa prihatin kepada Tian, apalagi melihat kondisi tubuhnya yang menurut saya sangat tidak baik. Karena waktu itu pertama kali itu pas sakit itu keadaan tuh buruk, badan tuh sudah rusak semuanya kan. Saya sempat berpikiran untuk menjaga jarak kepada Tian, tapi saya mencoba untuk belajar dan memahami apa itu penyakit HIV, bagaimana cara penularannya, bagaimana cara pengobatannya, dan pada akhirnya saya dan lingkungan pertemanannya membantu dan memberikan semangat, motivasi, dan selalu mengingatkan Tian untuk meminum obat ARV. Karena pada awal-awalnya kendala dari Tian ini selalu lupa untuk meminum obat ARV ini yang menyebabkan kondisi tubuhnya yang semakin menurun. Ketika saya masuk di dunia HIV, artinya mengelola program HIV, ada satu yang menggelitik bagi saya. Kenapa sih stigma itu masih terjadi di program HIV? Padahal program ini sudah bertahun-tahun. Untuk itu, kami coba membuktikan bahwa Dinas Kesehatan tidak ngajari orang untuk stigma, tapi juga membuktikan. Ya, kita coba buktikan bahwa kita tidak stigma. Di sini, teman-teman dinas kesehatan ini yang ada di ruangan ini ada salah satu yang dia HIV. Nah, teman-teman bisa tahu nggak? Atau bisa nunjuk aja? Coba tidak HIV, silahkan meninggalkan tempat. Yang HIV berdiri di tengah. Pertama kali bisa bergabung di
DKK itu dikasih tahu teman bahwa ada lowongan nih di Dinas Kesehatan sebagai fasilitator ODA. Saya tanya, fasilitator ODA itu apa gitu kan? Ya semacam pendampingan kepada teman-teman ODIF. Tapi harus berani open status gitu, bahwa kamu itu ODA gitu. Kalau kita bisa ngambil orang untuk menjadi kepanjangan tangan kita, mereduksi stigma dan menjangkau ODIF, itu akan lebih baik. Sehingga kami mengambil orang, tenaga dari ODIF untuk bisa kita berdayakan, kita jadikan pegawai. Yang pertama adalah menurunkan stigma pada masyarakat. Yang kedua, menjangkau teman-teman ODIF untuk membantu pengobatan maupun permasalahan-permasalahan yang menimpa ODIF. Nah, kenapa akhirnya saya mau mendampingi teman-teman ODIF? Karena saya juga tidak pengen ada orang yang mereka masih muda-muda, masa depannya masih panjang, terus mereka mungkin tidak tahu kalau mereka kena HIV, atau mereka mungkin tahu tapi tidak mau pengobatan. Jangan sampai seperti saya kayak gitu. Karena waktu itu tuh, kalau mungkin tahu keadaan saya waktu dulu itu, pasti akan melihatnya tuh pasti akan mengelus dada gitu loh. Karena sudah nggak berbentuk manusia. Kendala di lapangan kalau bertemu orang yang denial, meyakinkan mereka bahwa kamu tuh positif HIV dan kamu tuh harus treatment, harus pengobatan kayak gitu. Sebagai fasilitator ODA di Dinas Kesehatan, memberikan pendampingan kepada teman-teman ODIF, terus ke masyarakat, penyuluhan dan testimoni, terutama di kampung-kampung, terus di sekolah-sekolah. Obat HIV tadi namanya ARV, minumnya seumur. Ya, pada penyuluhan HIV dan membutuhkan testimoni ODIF, saya pasti ikut gitu. Karena salah satu tujuannya mungkin untuk bisa menghilangkan diskriminasi, stigma kepada orang dengan HIV. Mungkin kalau di masyarakat kita, kalau orang HIV itu pasti sudah tak berdaya, sudah menunggu ajal. Nah, saya ingin membuktikan, saya ingin bercerita, berbagi kepada masyarakat bahwa ini loh, saya ODIF tapi saya masih bisa bekerja, masih bisa bersosialisasi, masih bisa seperti orang sehat pada umumnya, melakukan aktivitas-aktivitas pada umumnya seperti itu. Sejak Mas Tian bergabung di Dinas Kesehatan Kota Semarang, kami semua sudah mengetahui kalau Mas Tian ini orang dengan HIV/AIDS. Tapi kami tidak merasa khawatir, bahkan saya sendiri sebagai rekan kerja yang mejanya berdekatan dengan Mas Tian, sering juga kita makan bersama, berkegiatan bersama, dan bahkan pernah kita melakukan kegiatan renang bersama. Itu pun kami tidak ada rasa khawatir sedikit pun. Saya khususnya juga tidak ada stigma yang membedakan Mas Tian ini dengan orang atau rekan kerja yang lainnya. Dalam bekerja pun Mas Tian memiliki performa yang sama seperti rekan kerja yang lainnya. Dan bahkan dia suka olahraga setiap harinya. Jadi tujuannya adalah untuk menjaga kesehatan Mas Tian sehingga dapat mendukung dalam pelaksanaan kerja hariannya. Saat ini saya dan lingkungan pertemanannya masih berhubungan baik, masih berkomunikasi dengan baik, dan selalu memberikan semangat untuk Tian. Tidak ada stigma di antara kami, dan saya dan teman-temannya Tian berharap agar Tian selalu sehat, selalu termotivasi, selalu bersemangat, dan hidup dengan sehat. Ini membawa dampak perubahan pada teman-teman ODIF untuk mau terbuka, dan yang selanjutnya adalah menurunkan angka stigma pada masyarakat, sehingga teman-teman ODIF bisa tetap produktif, beraktivitas normal seperti biasanya, punya mimpi-mimpi indah seperti saudara-saudara kita yang non-ODIF. Kalau mau
membicarakan masa lalu waktu itu tuh bikin saya sedih sebenarnya. Karena di waktu itu mungkin kalau saya telat, saya sudah nggak selamat. Alhamdulillahnya dari rumah sakit tersebut, mereka baik banget. Mereka memberikan support, semua racun itu ada penawarnya, semua penyakit itu ada obatnya. Selama masnya mau minum obat ARV ini, insya Allah masnya akan sehat, akan pulih kembali. Omongan itu sampai sekarang itu masih saya ingat kayak gitu loh. Omongan dari salah satu perawat yang pertama kali merawat saya, itu yang akhirnya Mbak sedikit memberikan semangat kepada saya, hingga akhirnya saya berjuang untuk sembuh kayak gitu. Jauhi atau hindari hal-hal yang berisiko menularkan HIV atau tertular HIV. Dan buat teman-teman yang masih melakukan kegiatan berisiko, untuk tetap rutin memeriksakan kesehatannya.